Surya Paloh boleh-boleh saja mengatakan Jokowi bukan siapa-siapa, tapi pemikiran dan langkah politik seorang Joko Widodo sangat diperhitungkan oleh kebanyakan partai politik yang ada. Rakyat Indonesia terlalu menghargai dan menghormati jerih payah dan kerja keras Joko Widodo selama 10 tahun memimpin negara dan bangsa ini. Hingga rakyat Indonesia yang waras meyakini bahwa setiap langkah dan keputusan Jokowi sudah pasti dipikirkan dan diperhitungkan dengan teliti, seksama membawa kebaikan di masa depan Indonesia. Jokowi adalah seorang visioner sejati yang sudah terbukti membawa kemajuan Indonesia, baik secara nasional maupun secara internasional. Sementara Surya Paloh sejauh ini, apa yang sudah Surya Paloh lakukan untuk Indonesia? Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sainai. By the way, Surya Paloh ternyata blingsatan ketika ulang tahun Partai Nasdem tak diberi ucapan apapun oleh Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Padahal yang namanya ulang tahun partai politik itu adalah momentum politik yang paling praktis untuk mempertontonkan siapa gue pada rakyat Indonesia. Ajang ulang tahun partai politik juga menjadi sebuah ajang promosi partai untuk menarik suara dan dukungan rakyat Indonesia yang efektif dan efisien. Karena seperti yang selalu kita lihat di ajang ulang tahun partai politik ini, ketua umum partai akan melakukan pidato politik. Semakin megah dan banyak orang yang hadir di acara ulang tahun partai politik itu, maka semakin berpotensi membuat rakyat untuk berpikir, ini partai bagus juga ya. Kemudian, di ulang tahun partai politik ini, yang selalu menjadi sorotan utama rakyat Indonesia adalah para tamu undangan di luar partai yang hadir di acara besar itu. Jika di acara ulang tahun partai politik ini dihadiri oleh seluruh ketua umum partai yang ada di Indonesia, dihadiri oleh para mantan presiden dan para menterinya, dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dari lintas agama dan lintas budaya, dihadiri oleh para selebriti papan atas. Kesimpulan yang akan muncul di kepala setiap orang adalah bahwa partai politik ini solid dan memiliki hubungan baik dengan semua pihak. Dan pemandangan atas banyaknya undangan orang penting yang datang memenuhi undangan menandakan bahwa partai politik ini cukup atau bahkan sangat dihargai, dihormati, dan diperhitungkan. Di samping dipandang memiliki kemampuan yang handal dalam beradaptasi dan menjaga hubungan di tengah gelombang politik yang sangat syarat dengan persaingan. Namun, dari sekian banyak undangan, kehadiran pemimpin Indonesia, orang nomor satu di Indonesia, Presiden Indonesia, ibarat acara puncak yang dinantikan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Masih ingatkah acara ulang tahun Partai Golkar dan Partai Perindo yang baru saja dirayakan? Di acara ulang tahun dua partai tersebut, Presiden Insinyur Haji Joko Widodo datang dan menyampaikan pidato politiknya. Yang istimewa dan terlihat beda dari dua cara ulang tahun partai politik ini adalah pidato Presiden Insinyur Haji Jokowi yang menyampaikan pesan yang sama, yaitu hati-hati dalam memilih calon presiden. Satu pesan yang rasanya tak pernah disampaikan di tahun 2017 sampai 2018 yang lalu. Mungkin selain tahun 2017 sampai 2018 adalah tahun politik
menjelang Pilpres 2019 dan Jokowi sendiri saat itu akan maju menjadi capres petahana, Jokowi juga melihat semua partai politik sudah mampu berpikir dan bersikap dewasa, hingga calon presiden yang berlaga tak bisa dibilang abal-abal. Keseruan pemilu 2019 untuk memilih presiden Indonesia terasa berat dan sangat mempengaruhi sikap politis seluruh rakyat Indonesia yang sebenarnya sudah dirasakan sejak Pilpres 2014. Dua calon presiden yang sama beradu kekuatan memperebutkan suara rakyat Indonesia. Persaingannya sangat ketat, terlepas apapun trik dan intrik yang dilakukan, yang akhirnya menghasilkan angka pungutan suara yang beda tipis, hingga terjadi tuduhan dan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Kejadian di Pilpres 2014 dan 2019 benar-benar telah memberikan satu pengalaman berharga bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memahami apa itu demokrasi. Terlebih pasca kemenangan Jokowi di Pilpres 2019, Joko Widodo berhasil merangkul musuh bebuyutan, diajak untuk sama-sama membangun negara dan bangsa ini. Sungguh, satu pemandangan yang sangat indah, walaupun menguras emosi dan kesabaran. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Di antara kurun waktu 2014 sampai 2019, terjadi satu kejadian yang sungguh dan sangat luar biasa. Tak kala Pilkada Jakarta berlangsung, rakyat Indonesia disuguhi satu kejadian yang kalau tidak mau dibilang satu kecelakaan besar yang mampu mengoyak dan merobek Bhinneka Tunggal Ikaan Indonesia, yaitu saat salah satu dari dua calon gubernur Jakarta yang dua-duanya adalah warga negara Indonesia keturunan menyajikan strategi politik identitas agama mayoritas untuk memenangkan pilkada. Tanpa harus dikatakan, strategi politik identitas yang digunakan secara licik oleh Anies Rashid Baswedan seperti sangat tidak disukai, kalau tidak mau dibilang sangat dibenci oleh Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Namun, sebagai seorang yang patuh pada konstitusi, hasil pemenangan dari pemilihan gubernur Jakarta tetap Jokowi terima dengan lapang dada, tanpa komentar apalagi kritikan. Namun, Jokowi mencatatnya dengan tinta hitam bahwa sosok seorang Anies Rashid Baswedan adalah sosok yang wajib dihindarkan untuk dijadikan calon pemimpin daerah. Saya pikir, jangankan Anies Baswedan dijadikan sebagai calon presiden, dikatakan Anies maju lagi di Pilkada Jakarta sebagai petahana, saya yakin Jokowi dan PDIP akan all out untuk memastikan si bapak politik identitas Indonesia ini tidak akan memimpin lagi ibu kota negara untuk kali keduanya. Dan ketika tiba-tiba Nasdem menyatakan memilih Anies Baswedan sebagai capres resmi yang diusungnya, maka Jokowi sudah tak bisa lagi menahan diri untuk diam dan mendiamkan. Sikap dan sindiran Jokowi pada Partai Nasdem terus dilakukan. Di pidato politik saat ulang tahun Partai Golkar dan Partai Perindo, Jokowi menyampaikan pesan yang sama tentang hati-hati dan jangan gerasa-gerusuk untuk menentukan capresnya. Tak hanya pesan, Jokowi juga menyatakan ketidaksetujunya atas keputusan Partai Nasdem memilih Anies Baswedan menjadi capres mereka, yang ditunjukkan pula dengan sikap yang jelas, yaitu menolak dirangkul oleh Ketua Umum Nasdem dan menolak untuk hadir di acara ulang tahun Partai Nasdem. Menurut saya, ini adalah peringatan keras Jokowi kepada Surya Paloh bahwa berebut kekuasaan adalah hal yang wajar
yang dilakukan oleh setiap partai politik, tapi mengorbankan persatuan dan kesatuan negara dan bangsa Indonesia dengan menjadikan Bapak politik Indonesia sebagai capres resmi, mereka adalah sebuah pengkhianatan. Omongan Surya Paloh yang mengatakan bahwa Jokowi bukan siapa-siapa di tahun 2024 adalah satu pernyataan yang sangat jelas menunjukkan kepanikan seorang Surya Paloh dalam menyikapi sikap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Jokowi memang tidak sekaya raya Surya Paloh dari sisi materi. Tapi kalau kita menakar nilai dan harga sebuah martabat, harga diri, integritas dan kredibilitas seseorang, sorry to say sorry, Surya Paloh sendiri berada jauh di bawah Joko Widodo. Surya Paloh telah melakukan kesalahan fatal dengan memandang Jokowi yang bukan siapa-siapa di tahun 2024 sebagai lawan politiknya. Justru seharusnya Surya Paloh harus lebih berhati-hati terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang akan menjadi bukan siapa-siapa menghadapi 2024. Karena dalam posisi Jokowi yang sudah bukan siapa-siapa lagi, pengaruh Jokowi menjadi lebih besar terhadap seluruh pendukungnya. Sebagai Presiden Indonesia, tangan, kaki, dan pikiran Jokowi tersandra untuk menyatakan keberpihakan dirinya pada satu nama capres secara terbuka. Tapi dalam posisinya yang bukan siapa-siapa, Jokowi akan mendapatkan kebebasan untuk menyatakan dukungan pada orang yang dipilihnya. Bahkan jika Jokowi memilih sosok yang dia jagokan sebagai capres 2024, bukan dari PDIP atau sosok yang tidak didukung PDIP sekalipun, kata ya, Jokowi akan menjamin kemenangan sosok yang dipilihnya. Karena Jokowi punya karisma, punya sima, punya pengaruh yang sangat kuat pada pendukung militannya. Apalagi jika suara dan pemikiran Jokowi dipadu pandankan dengan suara dan pemikiran Megawati Soekarno Putri, maka keduanya dengan mudah akan menggilas siapapun capres 2024 yang menjadi lawannya. Surya Paloh boleh-boleh saja mengatakan Jokowi bukan siapa-siapa, tapi pemikiran dan langkah politik seorang Joko Widodo sangat diperhitungkan oleh kebanyakan partai politik yang ada. Rakyat Indonesia terlalu menghargai dan menghormati jerih payah dan kerja keras Joko Widodo selama 10 tahun memimpin negara dan bangsa ini. Hingga rakyat Indonesia yang waras meyakini bahwa setiap langkah dan keputusan Jokowi sudah pasti dipikirkan dan diperhitungkan dengan teliti, seksama membawa kebaikan di masa depan Indonesia. Jokowi adalah seorang visioner sejati yang sudah terbukti membawa kemajuan Indonesia, baik secara nasional maupun secara internasional. Sementara Surya Paloh, sejauh ini, apa yang sudah Surya Paloh lakukan untuk Indonesia? Silakan para penonton Sainai TV, tinggalkan kritik dan saran Anda di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama. Bersama saya Sainai, mari kita jaga NKRI.